Sadari engkau diciptakan dari apa dan akan terbuat kemana dan akan menjadi apa dan akan kembali kemana. Mana tinggi dia sama aku? Lebih tinggi dia. Mana ganteng? Lebih ganteng dia. Begitulah lidah manusia yang tidak sadar. Banyak orang yang tersinggung dan tersakiti. Apa yang membuat kalian masuk surga? Kami galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Bagaimana cara kita bisa bersama? Sadar asal kita sama. Bagaimana kita bisa bersama? Sadar kita sama-sama mencari ridha Allah. Bagaimana kita bisa bersama? Jaga perasaan. Yang pertama, sadari engkau diciptakan dari apa dan akan terbuat kemana dan akan menjadi apa dan akan kembali kemana. Yang kedua, kita mesti mencari ridha Allah. Yang ketiga, kita bisa bersama kalau pandai-pandai jaga perasaan. Jaga perasaan. Saya jaga perasaan jamaah ini. Kenapa? Karena jamaah ini kan dari pagi sudah lama nunggu. Dia sudah lelah, dia sudah letih, dia sudah kepanasan. Maka tausiahnya nggak boleh lama-lama. Jamaah tahan sejam lagi. Masih kuat 60 menit lagi. Saya nggak tahan. Jadi kalau Abdul Somad yang ceramah, semua orang sudah tahu 60 menit dia pasti selesai. Tadi jam 11 kurang 10, jam 12 kurang 10 dia tutup dengan doa. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Bapak pulang ke rumah, istri merawat anak, memandikan anak, menyuapi anak. Anaknya sudah mandi, makan coklat, mandi lagi. Anaknya sudah mandi, mandi lagi. Anaknya sudah mandi, main di paret, mandi lagi. Nakal anak nih Pak Ustadz, seperti papanya. Dia menyetrika baju, membersihkan rumah, merawat bapak. Bapak pulang marah-marah. Papa jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati. Karena di masjid saya nggak mau nyanyi. Kalau di luar, satu album kita mainkan. Jangan marah-marah. Bapak pulang tanya, gimana anak kita, Ma? Sehat. Mama masak apa hari ini? Soto. Kalau sudah begitu bapak mesti pandai-pandai. Bapak nggak perlu merayu panjang lebar, bebelit bebelut. Bapak simpel aja. Kita belanja ya. Nggak apa-apa. Betul Bu. Lihatlah suara hati perempuan yang tak pernah terdengarkan selama ini. Begitu juga dengan ibu, jaga perasaan bapak. Jangan ibu ceritakan dulu bahwa aku dulu pernah dipacari waktu temanku di sini, kok kaya, mobilnya, semuanya mewah, sehingga bapak ini merasa tidak ada kelebihan dia sama sekali. Mana tinggi dia sama aku? Lebih tinggi dia. Mana ganteng? Lebih ganteng dia. Lalu kelebihanku apa? Bulu kaki kau lebih banyak. Kata dia, ya menang di bulu pun gak apa-apa lah.
Jaga perasaannya. Ibu siap jaga perasaan bapak? Siap mereka. Bapak siap jaga perasaan ibu? Masya Allah. Mereka jaga perasaan. Ibu kalau memang jaga perasaan, kalau tuan pergi ke Medan, jangan lupa membeli rambai. Kalau memang kalian jaga perasaan, tolong tangannya jangan melambai. Jaga juga perasaan suami kalian, Bu. Sudah 3 anak saya Pak Ustadz, nggak pernah saya dilambainya Pak Ustadz. Pas saya mau pergi keluar kota, mama, papa pergi ya, pergi aja situ. Pas giliran Ustadz Somad datang, Ustadz. Sebenarnya mereka tidak melambai. Perempuan tidak menampakkan kasih sayangnya, padahal mereka sangat sayang sama kalian, Pak. Betul kan, Bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Enggak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai-pandai jaga perasaan. Orang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Orang nggak punya rumah, jangan cerita rumah bagus. Orang belum nikah, jangan cerita istri. Orang belum punya anak, jangan cerita anak. Saya sudah punya anak, kawan saya udah punya anak, kawan saya udah punya anak. Ada satu yang udah lama nikah gak punya anak. Yang berdua ini anak saya Pak Ustadz. Saya belokkan cerita lain. Gimana kemarin musabaqah tilawatil Quran? Anak itu nggak apa Pak Ustadz. Anak saya capek sih. Nggak dipikirkannya perasaan orang lain. Ada yang lebih tajam daripada pisau, ada yang lebih tajam daripada garpu, ada yang lebih tajam daripada sembilu. Apa dia? Kukuran kelapa. Tahu Bapak kukuran kelapa? Kukuran kelapa itu terus berputar. Sudah habis isi kelapa, dia terus berputar sampai batok kelapa pun. Begitulah lidah manusia yang tidak sadar. Banyak orang yang tersinggung dan tersakiti. Termasuklah saya ngomong hari ini, banyak juga yang sakit hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Udah selesai. Daripada saya mencari Bapak di akhirat, nanti di akhirat saya cari malaikat. Malaikat, mana orang Topoyo? Aku mau minta maaf. Kata malaikat, orang Topoyo semuanya di surga VVIP. Was dicari di surga VVIP, isinya orang Topoyo semua. Was ditanya, kenapa kalian bisa masuk surga? Sholat kami biasa aja. Puasa kami Ramadan dengan puasa sunat sedikit saja. Haji kami ada yang berangkat, ada yang cuman umroh saja. Apa yang membuat kalian masuk surga? Kami tidak pernah menyakiti hati orang lain. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Boleh untuk update status besok pagi. Bagi yang usaha baju kaos sablon, boleh juga buat sablon di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Tapi baju kaosnya jangan dibawa sholat ke masjid.
Kalau mau ke masjid, lihat orang Topoyo, bajunya putih. Jangan pakai baju bertulis-tulis. Ini pakai baju bertulis, pakai masjid. Orang di belakang lihat. Berangkat ke masjid hari Jumat, khotib dan naik ke atas mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Anak muda masuk dengan baju bertulis tanpa ada merasa berdosa. Allahu Akbar. Tertulis di belakang, emang masalah buat lo? Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga perasaan? Jangan sampai melukai hati. Kata Nabi SAW, lam ub'as la'anan, aku tidak diutus untuk melaknat. Ustaz Somad itu ngomongnya aja kita mesti jaga perasaan, mesti berlemah lembut. Dia sendiri kalau ngomong itu keras. Bedakan keras dengan kasar. Ustaz Somad itu ngomongnya keras apa kasar? Keras. Bukan salah saya, sound sistemnya mantap. Coba kalau mikrofon ini, ada model mikrofon itu sekuat apapun suara kita, yang sampai keluar tetap kecil. Ada model mikrofon itu sebentar-bentar, jemaah yang dimuliakan, mari kita tapi di Topoyo ini Masya Allah, tabarakallah, masjid-masjid yang ada di Mamuju Tengah, yang ada di Sulawesi Barat, datang kalian ke Masjid Topoyo untuk studi banding tentang sound system, AC, karpet, letak jam. Jamnya sudah tepat, memang disinilah letak jam. Supaya apa? Supaya yang khotib tahu waktunya sudah habis. Kadang banyak pengurus masjid dipasangnya jam, baterainya nggak diganti-ganti. Akhirnya khotib itu nggak berhenti-berhenti. Ada juga pengurus masjid, jam dipasang di samping, mimbar di sini, terpaksa dia nengok terus. Ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain bisa meniru, memperhatikan, mengambil hikmah dan pelajaran, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bisa bersama? Sadar asal kita sama. Bagaimana kita bisa bersama? Sadar kita sama-sama mencari ridha Allah. Bagaimana kita bisa bersama? Jaga perasaan. Insya Allah kita bisa hidup bersama di Mamuju Tengah, bersama di Topoyo, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah.